Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita tinggalkan dulu sejenak kontroversinya Rhoma Irama, kemudian Imaduddin, kemudian Habib Rizik ya, dan Habib Bahar. Kita tinggalkan dulu itu karena sekali lagi tatkala saya membahas yang bersangkutan yang tadi saya sebutkan, itu tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan traffic di dalam algoritma YouTube. Ya, meskipun saya harap lebih banyak lagi channel-channel yang seperti itu supaya ada keseimbangan lah. Nah, saya ini ingin membahas satu Habib lagi ya, yang mana ya which happens to be, alhamdulillah beliau adalah orang atau sosok yang membukakan futuh di dalam ilmu mantik kepada saya, dan termasuk juga di dalam ilmu kalam, yang mana beliau itu cukup kontroversial juga sebetulnya. Misalkan di dalam pembahasan tentang Ibnu Arabi ya, Wahdatul Wujud, yang mana sekarang itu beliau sedang sangat fokus di situ karena memang efek dari Wahdatul Wujud ini mengerikan ya. Banyak orang itu karena dalih husnuzon kemudian membenarkan satu hal dulu begitu ya kepada sosok Ibnu Arabinya, kemudian hal yang kedua kepada perkataan Ibnu Arabi itu sendiri, yang mana membenarkan kepada Ibnu Arabi atau perkataan Ibnu Arabi itu memang bukan perkara baru, itu banyak dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu. Cuman permasalahannya tatkala gerbang itu dibuka, apakah orang-orang yang mendengarkan para ulama atau para ustadz yang husnudzon terhadap perkataan Ibnu Arabi atau Ibnu Arabinya itu sendiri akan bisa memahami kalamnya Ibnu Arabi atas manhajnya Ahlus Sunnah atau tidak? Itu perkara lain ya. Makanya saya melihat salah satu permasalahan batiniyah yang ada di Indonesia itu karena ketidaktegasan terhadap perkataan-perkataan yang memang secara zahir bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketidaktegasan itu menjadikan jarak antara batiniyah dan Ahlus Sunnah itu menjadi samar begitu. Nah, beliau di situ, dan saya tidak mau membahas itu dulu sekarang gitu ya. Itu silahkan disimak di page-nya Facebook beliau itu, yang mana saya katakan memang ini adalah sudah fardu kifayah, yang mana alhamdulillah kewajiban itu gugur. Bukan berarti tidak ada polemik ya. Saya melihat juga di dalam page Facebooknya beliau itu banyak juga yang kontra dengan beliau, dan saya jujur-jujuran aja ya, termasuk salah satu yang pernah skeptik atas pernyataan Habib ini ya, yaitu Habib Ali Bagir As-Saqqaf, itu yang kita bicarakan sekarang. Saya pernah skeptik terutama tentang masalah Ibnu Arabi ini ya, itu karena beliau itu sering sekali dibahas oleh para ulama, termasuk di dalam kitab Jauharatul Tauhid begitu. Itu dibahas dan husnuzon para ulama. Tapi setelah saya itu melihat perkembangan pembahasan beliau, dan terutama setelah saya itu bertemu dengan Syekh Said Fodah, memang gak bakalan bisa menang begitu ngobrol tentang atau berbincang atau berdiskusi mengenai Ibnu Arabi ini dengan beliau-beliau ini gak bakalan menang kita. Kenapa? Karena mereka itu murni membicarakan dialektika ilmu ya, gak urusan sama zon, tidak urusan sama pendapat orang lain kepada Ibnu Arabi, tidak urusan juga dengan nama besar Ibnu Arabi, nggak urusan. Itu urusannya dengan perkataan yang keluar dari beliau begitu. Nah, tatkala yang dihukumnya perkataan, nggak bakalan bisa menang. Jadi ini sudah tepat yang dikatakan. Nah, saya pernah mengatakan beberapa kali bahwa Habib dengan corak Habib Ali ini jarang ya. Meskipun saya tidak mengatakan beliau ini satu-satunya, tidak. Ini jarang. Apalagi dengan membawa ilmu kalam dengan formatnya atau yang lebih sering dikatakan madrasahnya Syekh Said Fodah. Ini bukan madrasah yang populer di Indonesia, itu bukan madhab yang populer.
dalam pengertian bahwa ini sangat akli sekali ya. Kalau kita melihat di dalam pola pikir ini sangat mantiki sekali dan tidak ada celah bagi pemikiran yang katakanlah tidak ajeg, tidak koheren, tidak ada celah bagi madrasahnya Syekh Said Fodah itu. Nah makanya banyak orang cuma nyinyir aja di luar begitu ya, nyinyirin doang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga sebetulnya. Apalagi kalau dikonfrontasi, dan nanti di akhir bagian video kita akan membahas apa yang saya maksud begitu. Nah kita akan saksikan dulu ya, bagi para pelajar, bagi thalibul ilmi, seharusnya Habib Ali ini lebih kontroversial daripada Habib Rizik seharusnya. Jadi kalau Habib Rizik itu kan kontroversi itu terlihat bagi orang-orang awam lah ya. Orang-orang awam itu kan bisa melihat bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara berceramah, bagaimana cara berorasi, itu kan terlihat oleh orang-orang awam. Dan Habib Rizik ini memang sosok yang kontroversial sejak dari dulu. Dan kontroversialnya beliau itu terlihat oleh semua kalangan karena memang beliau itu kontroversi di dalam pemilihan topik apa yang beliau sampaikan, kemudian nahi mungkarnya kan kuat sekali, pemilihan diksi yang beliau pakai juga kontroversial, sehingga kontroversialnya beliau itu terlihat ya, nampak bagi semua kalangan. Beda dengan kontroversinya Habib Ali ini, itu nampaknya atau terlihatnya hanya bagi orang-orang yang alim, hanya bagi orang-orang yang minimalnya itu thalibul ilmi, pencari ilmu. Dan salah satu yang kontroversial yang dikatakan oleh Habib Ali di sini adalah gimana ya? Saya paraphrasing aja ya. Ini saya bikin supaya lebih kontroversial lagi sajalah. Bahasanya begitu. Beliau itu mengatakan, ini paraphrasing ya. Jadi ini phrase dari saya. Beliau itu mengatakan ulama nasional ya, Nusantara lah begitu. Ulama Nusantara itu tidak ada yang itqan, tidak ada yang matin, tidak ada yang kuat di dalam ilmu kalamnya. Itu klaimnya beliau tuh ya. Yang mana kalau secara halus dikatakan bahwa di Nusantara ini tidak didapati mutakalimin yang memang betul-betul mutakalimin. Padahal ya, kalau misalkan kita melihat glorifikasi terhadap ulama-ulama Nusantara, itu kan seperti misalkan ya Syekh Nawawi Al-Bantani kurang gimana begitu. Itu pasti bakal begitu di kalangan-kalangan pesantren. Makanya saya katakan ini pernyataannya kontroversial. Kemudian ada siapa itu As-Senyori ya. Saya agak susah melafalkannya itu. Ada beberapa juga kita dapati kitab-kitab. Nanti kalau Habib ini sebetulnya nggak bakalan suka kalau dikatakan kitab kalam, karena itu memang kitabnya kan kitab akidah begitu, kitab aqaid. Jadi tatkala kita sudah masuk berbicara lebih dalam mengenai ilmu kalam, itu kan akan dibedakan ya, ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam, itu kan ada sedikit banyak perbedaan dari penamaan itu, ada konsekuensi perbedaan masail yang dibahas di dalamnya. Cuman kan untuk orang-orang yang awam, jadi saya katakan awam di sini bukan awam kayak orang-orang yang ikut PWLS atau ribut dalam masalah nasab di permukaan, bukan. Yang saya maksud dengan awam di sini thalibul ilmi yang tidak terlalu tahqiq di dalam ilmunya. Itu akan melihat perkataan ini sedikit menyerang ulama Nusantara begitu. Yang mana sekali lagi kalau dikonfrontasi sebetulnya dengan yang bersangkutan dengan Habib sendiri, itu tidak akan bisa berkutik begitu sebetulnya. Nah ini entah ya, video tentang ini akan saya buat beberapa jilid atau cukup satu video saja, tapi sepertinya akan beberapa tema ke depan. Kita akan lihat dulu ya pernyataan dari Habib Ali ini sendiri. Ini ada di kanal Facebook beliau. Saya wallahu a'lam, saya dari dulu tuh punya teori pasal ini, Ustaz Fakhrul Razi. Saya ada teori pasal ini berkaitan pasal orang yang membawa ulama-ulama yang membawa Islam ke Nusantara. Sebentar ya, ini konteksnya kenapa di Nusantara ini ilmu kalam tidak terlalu digandrungi begitu, tidak terlalu pesat lah perkembangannya itu. Dan ini pernyataan yang benar begitu ya. Jadi jangan pakai asobiah ya, mentang-mentang kita ini di Indonesia terus kita mengatakan, oh enggak, kita ilmu kalam berkembang. Enggak, ilmu kalam kita itu tidak terlalu pesat perkembangannya itu. Dan ini ditanyakan. Dan Al-Habib memiliki
Jawabannya. Yang membawa Islam kat Nusantara, kat Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei itu madrasah dia satu, sama. Semuanya belajar kat Mekah. Semua kat situ. Anda akan tengok Syekh Abdullah Fahim, Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari, Baba Fatoni, apa tuh namanya? Syekh Abu Dawud, apa? Dawud Al-Fatoni itu semuanya belajar kat Mekah semua. Dan Anda tahu di Mekah ini tak boleh hidup ilmu kalam. Karena ilmu kalam ini kan akal kan, sedangkan Mekah, Madinah ini kan nakal, mahbatul wahyu wal hadits ya nih. Ada kontradiksi, no kontradiksi antara akal dan Mekah dan Madinah ya nih. Jadi akal macam malu kat Mekah dan Madinah, sebab itu tak hidup dan Anda tak akan jumpa mutakalimin daripada Mekah ya. Mutakalimin daripada Mekah. Sebab itu lebih hidup kat Indonesia, kat Malaysia, kat Nusantara itu ilmu-ilmu yang berbasis sufi ya. Karena kita perlu manhajun nadhar. Manhajun nadhar yatamassal fihi mantiq kalam ya nih. Dan itu tidak ada. Akhirnya kita perlu alternatif. Nak berpikir menggunakan apa? Nah, alternatif ini yatamassal bitasawuf ya nih. Ini yang jadi di Nusantara. Ini teori saya ya. Ini teori saya. Wallahu alam. Dan karena ilmu kalam dan mantik tak banyak digunakan tasawuf, akhirnya madzhab wahdatil wujud ini boleh leluasa untuk apa namanya? Masuk karena mereka tidak mendapati haris penjaga security terhadap akidah-akidah yang ada kat Nusantara ini. Wallahu a'lam. Baik, itu sudah kita saksikan ya. Nah ini silahkan dilihat di kanal beliau. Pernyataan ini lumayan cukup kontroversial. Terutama bagi orang-orang yang memang asobiyah Nusantaranya itu kuat sekali begitu. Oh, enak aja bilang di Nusantara ini tidak ada ulama kalamnya. Padahal begitu, sekali lagi kalau dikonfrontasi dengan beliau nggak bakalan bisa menang. Itu sudah fakta yang diucapkan begitu. Nah, dan yang menarik, jadi gimana ya? Saya lihat ini Al Habib ini kalau beliau mau apa ya? Katakanlah melakukan penelitian di Indonesia, itu kan sudah terlihat ya, tanpa perlu penelitian pun batiniah yang ekstrim itu subur di kita tuh. Nah, kenapa? Karena pendekatannya tadi yang lebih masuk ke Indonesia itu adalah pendekatan tasawuf. Itu sudah dari dulu ya, pendekatan tasawuf. Yang mana tasawufnya ini sendiri bukan tasawuf yang difahami secara murni, secara konsisten dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan pemahaman ilmu kalam. Yang mana seharusnya ini difahami, tasawuf ini seharusnya difahami dengan coraknya mutakalimin seharusnya, karena itu kan cabang dari ilmu kalam ya. Tasawuf itu mau tidak mau kita harus mengatakan seperti itu, karena tasawufnya ini sudah ditadwin. Ini bukan tasawuf dalam pengertian belajar langsung kepada guru, bukan. Ini adalah kitab-kitab bercorak tasawuf. Nah, kitab-kitab bercorak tasawuf ini tidak boleh tidak, dia harus dipahami melalui satu metode, melalui satu manhaj, melalui satu madhab begitu. Itu harus dipahami seperti itu. Makanya kalau kita misalkan membaca Risalah Qusyairiyah ya, yang di saya itu ada syarahnya, syarah siapa lupa saya. Itu ada sekitar 4 jilid lah. 4 jilid ya, banyaknya itu. Sebentar, di mana kitabnya? Oh, di bawah sini ya. 5. Udah nggak kelihatan. Nah, di bawah lah. Itu sekitar 5 jilidan. Itu perkataan Imam Qusyairi itu pasti dijelaskan dengan madhabnya Asy'ari, pasti itu. Nah, penjelasan seperti itu tidak marak di Nusantara, tidak marak di Indonesia. Jadi tulisan-tulisan tentang tasawuf ini bertebaran di kita, tetapi kita tidak memiliki metode untuk memahaminya. Sehingga paham-paham seperti Wahdatul Wujud, yang mana kesananya itu nanti batiniah, itu merebak. Yang mana itu juga kita bisa saksikan dari fenomena orang-orang aneh di Indonesia itu. Kayak Mama Gufron dipercaya, si Imad
Imad ini bisa dipercaya kenapa? Karena si Imad ini, karena orang-orang yang percaya kepada si Imad ini, saya yakin itu ya 100% lah tidak kuat di dalam ilmu mantik sehingga bisa tertipu. Nah, jadilah Indonesia ini wadah yang sangat subur bagi perkembangan pemikiran-pemikiran sesat. Kenapa? Tadi salah satunya itu karena mantiknya kurang, ilmu kalamnya kurang. Dan itu problemnya kata Habib Ali tadi, karena ulama-ulama kita itu banyak belajarnya ke Mekah. Ya, termasuk diantaranya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mekah itu bukan tempat yang subur bagi ilmu kalam karena dia adalah mazharul wahyi, dia tempat timbulnya wahyu sehingga ada macam dari ketidaksukaan begitu. Ketidakcocokan ya antara akal dengan wahyu, dan itu nampak zohir memang demikian. Tapi meskipun begitu ya, meskipun kalau saya melihatnya itu memang tidak ada pertentangan sebetulnya antara wahyu dan akal, dan itu pun sering dikatakan oleh Al-Habib, sering dikatakan pula oleh Said Foda bahwa urusan akal dengan wahyu itu kan permasalahannya bukan di dalam yang satu wahyu, yang satu akal, kemudian yang satu harus tunduk kepada yang lain, bukan. Masalahnya ini kan di dalam qat'iyatnya. Apabila akal ini dalam satu permasalahan lebih qat'i, maka yang Al-Quran ini harus ditakwil sesuai dengan akal. Apabila akalnya ini tidak bisa sampai kepada derajat qat'i, maka wahyu berperan secara murni di situ. Kan demikian ya, itu sudah demikian adanya. Memang permasalahan ini pelik. Agak sulit. Makanya video-video seperti ini hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa menikmatinya. Nah, dan ternyata begitu ya. Dan ternyata ini pernyataan beliau ini tidak hanya kontroversi di Indonesia, tetapi juga sampai ke negara tetangga, sampai ke Malaysia itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Habib Ali ini pernah lama sekali di Malaysia. Dan beliau juga memiliki murid yang tidak bisa dikatakan sedikit di sana. Beliau juga memiliki jaringan yang bagus di Malaysia. Sehingga beberapa kiai Malaysia itu mencoba untuk challenging begitu. Itu mencoba untuk katakanlah menantang begitu ya. Ini orang Indonesia nih kok macam-macam nih. Kayaknya seperti itu ya, kita ustadz tahu lah ya, hasadnya ustadz itu kadang-kadang bagus kan ya, mau tidak mau lah kita itu pasti yang terjun di dalam dunia keustadan itu tahu. Masalahnya kan cuma begini saja, nanti hasad itu apa mau diikutin atau tidak begitu. Kita itu kalau ngelihat orang ilmunya lebih tinggi ada hasad ya, ada hasad yang mana nanti dikatakan ghibtoh kan, namanya lain ya, dengan istilahnya masing-masing lah, cuman kecemburuan itu ada. Dan kecemburuan itu di dalam beberapa permasalahan bagus karena menjadikan orang itu semakin berlomba di dalam kebaikan. Kalau tidak ada itu ya jelek begitu. Kalau tidak ada rasa ya ingin menyaingi para ulama, ingin menyaingi alim yang lain dengan cara yang sehat begitu ya. Kalau tidak ada cara itu kan jelek juga. Nah, ini terjadi. Yang mana kita flashback dulu ke beberapa kesempatan yang lalu ya. Ini mungkin tahun lalu atau lebih ya, setahun atau lebih ya, pernah terjadi perdebatan antara Habib Ali dengan Piyu Faiz di dalam mengenai atau dalam permasalahan ru'yatullah. Nah, Piyu Faiz ini di Malaysia mungkin ya, beliau ini lebih lama terkenalnya, lebih lama masyhurnya daripada Habib Ali. Nah, Habib ini pernah membahas tentang ru'yatullah. Jadi ru'yatullah itu dari apa yang saya pahami, ini nanti Habib sendiri bisa meluruskan saya lah kalau pemahaman saya atas perkataan Habib ini salah. Kan orangnya masih ada, mudah untuk menegurnya begitu ya. Maksudnya untuk menegur sayanya mudah. Jadi dari apa yang saya pahami dari perkataan Al-Habib itu, ru'yatullah itu hakikatuhu ziyadatul ilmi. Nah, dia adalah bertambahnya ilmu. Nanti kita akan sertakan video perdebatannya di akhir ya, supaya yang menonton ini bisa melihat dengan konteks. Dia itu ziyadatul ilm. Nah, ini ada hubungannya dengan saya katakan tadi bahwa di Nusantara ini
pemahaman tentang ilmu kalam itu kurang. Piyu Faiz ini tidak menerima tatkala dikatakan bahwa ru'yatullah itu adalah ziyadatul ilim, dan menisbahkan justru perkataan itu dekat kepada Mu'tazilah. Jadi kira-kiranya begini, ya Habib, kalau antum mengatakan bahwa ru'yatullah ini adalah ziyadatul ilim, maka itu adalah perkataannya Mu'tazilah. Nah, saya bingung sebetulnya dengan pernyataan Piyu Faiz ini, karena perkataan itu tidak keluar dari Habib Ali. Mu'tazilah itu menafikan ru'yatullah. Jadi ta'alluq basor kita dengan zatnya Allah itu dinafikan. Itu oleh Mu'tazilah. Sehingga tatkala ada ayat-ayat yang secara nas atau secara zahir menyatakan terjadinya ru'yatullah, Mu'tazilah itu menafikan ru'yahnya, kemudian mentakwil makna ru'yah menjadi apa? Menjadi ilmu daruri. Ya, jadi husulil ilmi bid darurah. Itu yang dipakai oleh Mu'tazilah, yang dipahami oleh Mu'tazilah. Kan lain. Nah, permasalahannya ini, Piyu Faiz ini konteksnya saya katakan tadi ya, ulama Nusantara itu, ya yang sekarang itu kan cerminan dari yang dulu, itu kurang memahami ilmu kalam. Karena memang di dalam mantiknya kurang, di dalam makulatnya kurang tuh. Nah, balik lagi ya. Jadi Piyu Faiz ini kenapa kok yang bersangkutan ini bisa sampai menisbahkan perkataan Habib Ali ini kepada Mu'tazilah, padahal masalahnya lain. Ini yang saya maksud, kekurangan di dalam memahami ibarat. Bukan memahami ibarat ya, kalau saya katakan ini, memahami makna begitu. Jadi di dalam ilmu kalam itu, dari satu makna kepada makna yang lain, kita ini harus sangat jeli sekali melihatnya. Kalau kita kurang jeli di dalam melihat, itu akan terjadi ikhtilat, akan terjadi percampuran begitu. Sehingga tidak menjadi nampak jelas apa yang dikatakan dan apa yang kita pahami. Nah, apabila Piyu Faiz ini tidak salah memahami apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali di sini, perdebatan ini tidak akan terjadi, dan masalahnya perdebatan itu sudah terjadi. Berarti kan di sini ada permasalahan tuh. Yang mana setelah saya melihat itu videonya, video tanya jawab 28 menit, saya tonton itu secara utuh. Memang saya melihat hal itu, melihat kekurangjelian Piyu Faiz di dalam memahami makna ziyadatul ilim. Nah, bagusnya ini kan diputarkan videonya, cuman videonya itu terlalu bertele-tele. Piyu Faiz ini tidak memiliki keinginan untuk memahami apa yang Habib Ali jelaskan. Itu yang saya nampak, yang saya lihat, karena muter-muter aja begitu. Jadi kalau saya reaksi videonya 28 menit, itu kelamaan ya, kelamaan. Saya kasih kuncinya dulu saja supaya para penonton ini nanti bisa melihat sendiri videonya, dan disayangkan juga videonya itu audionya tidak terlalu bagus. Makanya saya kasih saja subtitle di bawah begitu ya. Meskipun subtitlenya juga tidak terlalu mewakili, tapi sudah bagus lah, 80% itu mewakili bagus. Jadi permasalahannya di sini nih. Ru'yatullah ya, itu kan apakah terjadi atau tidak? Nah, posisi Ahlus Sunnah kan menjelaskan terjadi ru'yatullah itu. Mu'tazilah mengatakan itu tidak terjadi. Istidlalnya, dalilnya Mu'tazilah itu tidak terjadi karena apabila Allah bisa dilihat, maka Allah jisim. Itu kelaziman yang mereka klaim. Kenapa mereka memiliki kelaziman seperti itu, memiliki sangkaan bahwa apabila Allah bisa dilihat maka Allah jisim atau terbatas atau lain sebagainya? Karena mereka tidak bisa melepaskan makna melihat secara hakikat atau secara makna dengan makna melihat secara adat. Itu Mu'tazilah gagal di situ. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kelaziman itu tidak terjadi. Kenapa? Karena yang disebut dengan melihat adalah ta'alluqnya basor dengan muta'alaknya, dengan objeknya. Itu melihat tuh. Jadi tidak mesti di situ ada batas, tidak mesti di situ ada arah, tidak mesti di situ ada cahaya dan lain sebagainya. Makanya kita itu lebih memahami makna basor. Nah, konsekuensinya apabila melihat Allah itu maknanya adalah ta'alluqnya, jadi adanya ta'alluq antara basor kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatuhu itu adalah ziyadatul ilim. Itu hakikatnya. Nah, karena sebelumnya begitu, sebelum basor ini yang ta'alluq,
Yang ta'aluk itu kan hanya yang ta'aluk itu hanya idrok makna melalui akal, bukan idrok makna melalui basor. Yang mana idrok makna melalui akal apabila benar itu pun ilmu juga. Maka apabila ta'aluk idrok itu lewat basor kepada zat Allah, akhirnya ilmu juga. Nah, Piyu Faiz tidak bisa memahami itu karena ada macam dari beliau itu melihat itu tidak boleh ilmu hasilnya. Hasilnya itu harus hal zaidah alal ilmi. Yang mana setelah saya melihat videonya yang disangkakan oleh beliau itu adalah dhauk begitu. Jadi dhauk bukan ilmu. Itu menurut Piyu Faiz yang saya lihat. Yang mana padahal dhauk itu sendiri adalah ilmu juga sebetulnya. Ilmu terhadap apa yang dirasakan begitu. Jadi sebetulnya pada akhirnya yang benar di sini adalah Habib Ali sebetulnya. Kalau kita mau cermat di dalam melihat dan kita bisa sampai tidak hanya berhenti di dalam lafad, tetapi kita bisa sampai kepada makna. Nah, permasalahannya tadi karena idrok ma'ani itu tidak terlalu populer di kita ya, karena kita itu muter-muter di lafad saja kebanyakannya. Akhirnya terjadilah 28 menit yang bagi saya itu sangat mengesalkan. Nanti silakan dicek sendiri ya begitu. Saya sertakan di akhir. Saya kasih kunci saja nanti. Jadi Piyu Faiz ini dan orang-orang yang di sekitarnya itu banyak mengistidlal, masih berpikir ala pesantrenan begitu ya. Jadi ziyadatun fil ilmi atau ziyadatun alal ilmi atau halatun zaidatun alal ilmi, itu ala dengan fi itu berbeda. Itu bukan caranya mutakalimin berpikir seperti itu ya. Itu mah harusnya kalau mau dipakai untuk tafsir Al-Qur'an begitu. Lain cara berpikirnya, lain mutakalimin itu. Tidak seperti itu. Kemudian nanti memberikan contoh ya. Kalau misalkan Habib ini mendengar anaknya selamat, dari melihat secara langsung anaknya selamat, mana yang lebih berbahagia begitu. Ya jelas lah kalau melihat langsung lebih berbahagia. Nah, makanya itulah yang kata Piyu Faiz mengatakan ya, itu adalah ziyadatun halatun zaidatun alal ilmi yang dimaksud. Jadi yang dimaksud sama Piyu Faiz di sini nanti adalah dhauknya, rasanya itu. Padahal rasanya itu adalah lazim dari tambahnya ilmu, karena ilmunya itu oleh Habib Ali tadi disebutkan, karena ilmu itu adalah lafad yang musyakak. Musyakak itu dia memiliki tingkatan. Mendengar dari orang sikoh itu sudah menjadikan yakin, tetapi melihat secara langsung dia sudah berbeda level ilmunya itu. Kita katakan ilmu yakin lah gitu ya, supaya mudah dulu tuh. Jadi kita katakan ilmu yakin. Jelas lazim dari situnya pun beda. Mendengar anak dari orang sikoh selamat itu pun ada kebahagiaan, melihat pun ada kebahagiaan, yang mana itu sama-sama ilmu juga. Kebahagiaannya itu pun ilmu juga. Jadi kalau sebelum melihat kita tidak tahu bagaimana bahagianya mendengar keselamatan anak sebelum melihat, setelah melihat kita jadi tahu bagaimana bahagianya keselamatan anak setelah melihat. Sama ilmu juga begitu. Nah, ini entah apa yang saya katakan ini make sense atau tidak, karena saya tadi sudah melihat videonya. Mungkin yang diantara yang menonton belum melihat videonya. Ini bukan konsumsi untuk selain thalibul ilmi ya, akan malah repot kalau didengarkan bukan oleh thalibul ilmi ini bakal bertele-tele ngomong apa begitu dan lain sebagainya. Ya, cuman ini untuk menunjukkan saja ya bahwa dari golongan habaib itu ada yang ilmunya sudah amat sangat tinggi dan kita patut berbangga dengannya. Malah kalau misalkan dikatakan para habaib itu ajarannya sesat-sesat, itu yang ngomongnya yang sesat ya. Saya lampirkan saja videonya di akhir. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Makan nasinya ngantuk Pak saya. Boleh, tadi tugas saya ambil dulu. Agak di luar tajuk juga, tak boleh. Macam mana? Nah, biasa tu. Kita tafallah, kita mazum tu kaya jadi biasa kakak gitulah. Nafi toh jadi tukar biasa tu. Jadi kembali kepada perkara yang kita
mahalul iskal, mahalul niza, mahalul iskal itu ialah makna ru'yah itu sendiri. Baik. Bagaimana yang telah saya sebut tadi, al-muradu bir ru'yah wal ibsar halatun zaidatun alal ilmi. Nah, itu yang difahami. Murad yang dimaksudkan dengan melihat, nah, nampak itu ialah satu keadaan yang lebih di atas ilmu. Soalan yang tanya Habib, adakah Habib faham zaidatun alal ilmi? Halatun zaidatun alal ilmi. Itu sama dengan ziyadatul ilmi. Halatun zahidatun alal ilm. Itu Sama sama. saja. Sama saja. Kenapa sama? Sama saja. Karena halah itu adalah nisbah baina syai'ain. Saya cakap nisbah baina syai'ain karena di dalam tahrir mahalun niza yang saya nukil tadi itu adalah nisbah ketika kita mengetahui durian dengan definisi, kemudian kita melihatnya. Di sini ada halatun zahidah, ada nisbah bainal halain. Di situ hal itu amrun zahid itu. Amrun zaid itu ialah bukan sekadar mengetahui. Bukan, ziyadatul ilmi, makanya Anda mengetahui lebih tentang durian. Lebih tentang sifat-sifat durian. Memanglah kita tahu. Itu saya dah sebut dah. Apabila kita melihat, makna lazimnya ialah bertambah ilmu kita. Itu makna lazim. Nah, ya sekarang ini makna lazim tersebut yaitu ilmu, kembali kepada ilmu, tidak diingkari. Nah, memang bertambah ilmu itu pastilah, itu sesuatu yang pasti bertambah ilmu. Yang kita paham sekarang ini ialah apa itu hakikat ru'yah, melihat itu sendiri yang disebut dalam kita halatun zaidatun ala ilmi, satu kelakuan, satu keadaan yang lebih, yang asing, yang suku sakat daripada di atas ilmu. Artinya dia bukan sekadar ilmu, tetapi lebih di atas ilmu. Itu maksud. Paham kan? Macam kita kata wujud, wujud amrun zaidun ala mawjud. Betul tak? Ada tu perkara yang asing, yang lebih, yang suku sakat daripada zat sendiri. Amrun zaid ala zat. Perkara yang lebih, yang asing, bukan ainul zat, bukan ainul mawjud. Jadi mau kepastian Habib, adakah Habib faham amrun zaidun atau halatun zaidatun alal ilmi itu biziyadatul ilmi, gitu. Betul. Habib Macam-macam itu saya mengatakan. Kalau seperti itu, Bib, mesti ibaratnya al-muradu bil ru'ya wal ibsar halatun ziyadatun fil ilmi atau halatun zaidatun fil ilmi. Satu kelakuan atau satu keadaan yang lebih pada ilmu, yaitu di ilmu, pada ilmu tersebut. Saya rasa apa yang dikatakan itu yang jadi iskal itu sebenarnya. Saya kira apa yang antum tanyakan ini itu musyahatul istilah, yakni tentang bagaimana Anda mengungkapkan itu. Baik. Kalau gitu baiklah. Itu Habib, soalan sayanya, kita mainlah yang sudah. Habib terima ke tidak? Nah, makna ru'yah inkishafut tam. Saya terima deh. Inkishafut tam itu saya ungkapkan dia jatuh di ya, inkishafut tam. Terima dengan idrak syai sama apa. Dan Mu'tazilah juga tidak tahu kalau ru'yah bermakna inkishafut tam, yang istilah di sisi mereka ialah ilmu daruri. Nah, tapi Habib terima ke inkishafut tam itu bil basar, bihasabil basar. Bukan bila ain, itu babasyi, bihasabil basar. Yang mana inilah yang menjadi mahalun niza' yang antara kita dengan Mu'tazilah, yaitu apabila inkishafut tam itu bila akli faqat, berarti kembali pada ilmu semata-mata. Kan kita sebut tadi. Tidak. Jadi Habib isbat inkishafut tam, betul tak? Bil basar atau bil akli? Itu saja. Pertama, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara saya, Faiz, bahwasanya ada persamaan makna
antara kita dan Mu'tazilah, bahwasanya Mu'tazilah mengatakan ilmu doruri dan kita mengatakan intisyafut tam, itu maknanya sama. Dia dakwa. Hah? Dia dakwa. Mu'tazilah dakwa apa yang kita sebut inkishafut tam itu di sisinya ilmu daruri. Dakwaan dia. Jadi Saya rasa dakwah itu perlu nas. Mana Mu'tazilah mengatakan ilmu doruri pada mereka maknanya adalah intisyafut tam pada kita. di dalam makasih apa semua memang ada sebenarnya. Yang saya paham, ilmu doruri antara kita dan Mu'tazilah tidak berbeza maknanya. Al ilmu bila dalil. Ya, betul. Yang Mu'tazilah mengatakan al ilmu bila dalil an wujudillah. Sedangkan ziyadah ada di dalam kitab Mu'tazilah. ada sata'lamuna rabbakum tadi. Iyalah, biwujudillah apa semua itu. Karena itu di setelahnya itu mana tadi ini? Kejar ya. Tengok. Faman kila kalau kanatil ru'yah ya ilmu doruri biwujudillah. Daripada Syarhul Muslim Ramsan. Lastawa fihal kufar wal mu'minun biwujudillah. Maka orang mukmin dan orang kafir di akhirat kelak akan sama, karena orang kafir pun akan mengetahui Allah tanpa dalil di akhirat kelak. Maknanya ru'yah Allah akan didapatkan oleh orang kafir dan orang mukmin. Padahal Al-Quran mengatakan innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sebab itulah ditafsirkan oleh Qadhi Abdul Jabbar bahwasanya setelah orang kafir mengetahui tentang wujud Allah, mereka akan pening karena mereka akan tahu the next apa yang terjadi. Wa huwa al-adzab daim. Itulah karena itu mereka mentakwilkan dalam kitab Bumi. Abdul Jabbar juga mengatakan wujuhu yauma idzin basirah. Tadun ayyun ala biha fakirah. Baik. Apa yang saya paham antara kita dengan ahli sunnah wal jamaah ini bezanya apabila kita itu tidak hanya kasyfutan saja, tidak hanya idrakus syai' kama huwa, tidak hanya berpakai sebatas mengetahui, tapi inkishafut tam tadi itu bihasatil basar atau al-baligh ila martabatin fawqa al-inkishaf ilmi, yang sampai kepada martabat yang lebih di atas ilmu, mana yang lebih daripada bukan sekadar ilmu saja. Betul? Jadi kalau semata-mata mengetahui, jadi sebab itu Mu'tazilah menuduh ahli sunnah itu kita dua sama saja, dia kata. Sebab awak kata ilmu, kami kata ilmu. Kita kata tidak sama. Sebab inkishaf kita itu bil basar, inkishaf tam atau idrakus syai' kama huwa tadi, itu yang satu bihasatil basar. Nah, dengan penglihatan, dengan pelihat. Jadi Habib mengisbatkan inkishafut tam bila akal faqat atau bihasatul basar. Dari awal Sabiu saya mengatakan bahwasanya ini bukan ru'yah, ini makna ru'yah itu sendiri, hakikat haqaiq ru'yah, iaitu melihat idrakus syai', mana mendapat sesuatu, nampak sesuatu, kama huwa bihasatul basar, mana mendapat sesuatu dengan penglihatan. Itu adalah maksud melihat. Bukan semata-mata idrak, bukan semata mendapat saja, ilmu saja. Saya meyakini bahwasanya secara bahasa makna ru'yah adalah idrakul mar'i. Mar'i bukan ru'yah, mar'i yang bisa idrak, mar'i idrak sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat antara tudriku. Idraknya itu bisa dengan bermacam-macam. Salah satunya dengan hasa, dengan indera basar dari itu, dan pasti dengan basar. Ada yang dengan, maka itulah nama hakikat bagi ru'yah. Itulah salah satu itlaq daripada itlaq. Jadi terbatas kalau bagi tuduhan Mu'tazilah kata kita takwil. Sebab itu terbatas. Memang saya bukan takwil. Sebab sebenarnya makna melihat itu ialah mendapat sesuatu dengan penglihatan. Bukan mata ini tak masuk dengan yang hukum-hukum itu gitu. Jadi bukan semata-mata mendapat, bukan semata-mata mengerti, bukan semata-mata mutlak ilmu, tapi mendapat dengan penglihatan. Itu yang kita faham. Sebab dia itu lebih daripada sekadar pengetahuan. Memang dari awal ketika pembentangan saya cakap ru'yah itu adalah
Nau'u ilmin aqwa, nau'u ilmin ajla, wa huwa aqwa daripada mutlaqul ilm. Ayo, Itu sah. Betul. di dalam pembentangan saya semacam itu. Jadi, Itu bisa melewati mata, bisa melewati basor dan melewati jadi video Habib kata hanya sekadar ilmu saja tuh. hanya sekedar ziyadatul ilm. Hanya pengetahuan saja ya Hanya tentang ziyadatul ilm. saya tadi malah buka dah video-video 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kan dia tadi kata. Jadi hanya tidak melihat Allah. Habib. Tidak, Allah hanya memberitahu tentang dirinya. Hanya pengetahuan saja. Mengikut perkataan Habib. Hanya pengetahuan saja. Itu dia, saya cakap kita ketika ru'yatullah hanya ziyadatul ilm saja. Dalam video sebelum-sebelumnya, Ya, hanya pengetahuan saja itu Memang. adalah ilmu. Dia tidak kembali kepada ru'yah. ziyadatul ilm. Hakikatul ru'yah. Hakikatul ru'yah, saya cakap ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm ini bisa Ziyadatul ilmi. Ziyadatul ilmi itu ialah lazim daripadanya. Mana lazim? di sini saya Lazim daripada melihat. di sini Memang saya berkhilaf dengan Anda. Saya berkhilaf dengan Anda. Anda mengatakan ziyadatul ilm lazim makna ru'yah, saya mengatakan hakikat daripada makna ru'yah. Hakikat bagaimana ru'yah? Halatun zaidatun alal ilmi. Berbeza tuh Habib dengan ziyadatul ilmi faqat. Hanya sebatas pengetahuan saja. Karena melihat itu ialah satu kelakuan yang lebih di atas ilmu. Artinya bukan sekadar ilmu. Tetapi itu lebih daripada ilmu. Kalau sebatas ilmu, ya kembali kepada diri ilmu itu sendiri. Bukan sekedar ilmu. Itu maknanya bukan sekedar ilmu an wujudillah. Di situ maknanya, karena itu Mu'tazilah mengatakan ilmu dururi bi wujudillah. Bukan sekedar itu, tapi tentang kamalatullah seperti kata Imam Ghazali dalam Ihya dan Jadi wujudillah tak termasuk daripada kamalatillah. saya rasa saja. Karena wujud ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang Kan kita belajar kan setengah daripada sifat kesempurnaan Allah secara tafsir wajib diketahui. Pertama wujud, wujud, wujud iya. bukan wujud wujud. Nah, Saya rasa wajib baru wujud. yang kesempurnaan bagi Allah wujud. Yes, betul. Yes. Wajib baru Wujud wujud. karena saya pun wujud ataupun wujud. Allah Betul. wajib. Jadi saya tak nampak soal tentang bikamalillah atau biwujudillah. Saya tidak mau fokusnya itu. Yang saya fokusnya ialah tentang makna hakiki bagi ru'yah itu adakah semata-mata ilmu saja, inkishaf tam saja. Inkishaf tam itu ilmu lah maksudnya. Ziyadatul ilm an kamalan. Jadi itu dia. ataupun sesuatu yang lebih di atas ilmu, maksudnya sesuatu yang asing yang susahkan daripada ilmu. Saya yang saya pahami daripada ahli sunnah, inkishafut tam bukan sesuatu yang asing, maknanya sifat asing daripada ilmu. Akan tetapi itu adalah ziyadatul ilm. Ilmu itu sendiri tapi lebih. Karena al-ilm maqulatun alal tasyabbuh. Jadi bil akli atau bil basari. Akal basar min furu'il Sebab dia makna ru'yah secara hakikat itu kasyfuddah bil hasanil basar. Ya, itu secara itu jadi keluar, banglah terkeluar sebab setiap idrak belum tentu ru'yah kan. Setiap idrak tentu ru'yah, tetapi setiap ru'yah pasti idrak. Betul, setiap idrak belum tentu ru'yah sebab ilmu salah satu daripada idrak. Setiap idrak belum tentu ru'yah sebab ilmu salah satu daripada idrak. Ilmu bukan di ru'yah. Tetapi apabila ru'yah pasti idrak. Jadi inilah yang saya maksud kepastian. Maksud Habib zaidatun alal ilmi itu sama dengan zaidatun fil ilmi. Gitu. Maksud Habib. Sebab kalau mengikut yang saya faham daripada penerangan Habib, makna ziyadatul ilmi itu ialah ziyadatul fil ilmi, bukan zaidatun alal ilmi. Saya tak paham apa kena mengenai ini dengan masalah Mu'tazilah atau tak. Nanti dulu. Nak faham ibarah halatun zaidatun alal ilmi itu Habib anggap sama dengan zaidatun fil ilmi, gitu. Sama. Kalau ibaratnya macam mana kalau bunyinya? Satu kelakuan yang bertambah pada ilmu. Padahal dia itu diri ilmu. Kalau zaidatun alal ilmi, dia bukan sebatas ilmu. Ustaz Biu Faiz, kalau kita belajar ilmu makulah, yang namanya ilmu itu min makulatil kif. Dia itu makna musyakat, ada yang rendah, ada yang tinggi. Saya punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Iya, tapi ilmu Allah sekarang karena itulah yang jadi makna hakikat bagi ru'yah. Sebab kalau gini, soalan seterusnya lah.
Oke, belum. Sebab Habib sekarang menganggap sama ibarat ar-ru'yatu halatun atau amrun zaidatun 'alal ilmi, halatun zaidatun ilmi itu bagi Habib ibarat tersebut sama saja dengan makna ziyadatul ilmi, betul? Ah, kalau saya anggap sama. Saya faham ar-ru'yatu bimakna amrun zaidun 'alal ilmi atau ar-ru'yatu bimakna halatun zaidatun 'alal ilmi itu ialah satu kelakuan, satu hal, satu perkara yang lebih di atas ilmu. Artinya, ia bukan sekadar ilmu semata-mata. Jadi, kalau nak difaham dengan biziyadatil ilmi, sepatutnya ulama akan mengungkap ibarat zaidatun fil ilmi, mana yang lebih pada ilmu itu sendiri. Dia hanya ilmu, tapi dia lebih. Jadi kok oleh karena Habib kata sama, soalan saya seterusnya ngatur ini ya Allah, sekolah sudah makan nasi dulu. Saya ni memang tak boleh kalau makan nasi dulu. Saya pernah dengan jemput kamu, suruh makan nasi dulu di tempat dulu. Akhirnya 1 jam tu, setengah jam tu sampai saya campur ngantuk. Saya memang tak boleh makan kalau nak bercakap. Sebenarnya lapar. Kalau boleh ada asap itu, lagi segar. Sayangnya kita tidak di Indonesia, ya. Di Malaysia tak boleh haram. Baik. Kalau sudah sama gitu, saya nak tanya Habib, soalan seterusnya. Adakah Habib menganggap sama nikmatnya mengetahui anak Habib dalam keadaan selamat? Adakah sama Habib menganggap nikmatnya Habib mengetahui anak Habib selamat? Ataupun lebih nikmat lagi Habib melihat sendiri selamatnya anak Habib? Melihat sendiri. Ya, itulah amrun zaidun ala ilmi. Itu maksudnya amrun zaidun. Jadi kalau sebatas mengetahui, sebab di video Habib itu mana tadi? Allah hanya pengetahuan saja, jadi pengetahuan saja. Jadi terus Habib kata nikmatnya ru'yah itu kerana mengetahui ilmu. Jadi mengetahui ilmu itu semata-mata Boleh coba. nanti dulu. Habib, kalau hanya sedang mengetahui, jadi Habib kalau sudah tahu anak Habib selamat tanpa melihat cukup lazat dengan bagi Habib. Tak perlu melihat lagi lah. Begitu. Jawab boleh nggak? Boleh. Saya juga ada orang mengatakan fikoh, anak Habib selamat. Saya juga. Ketika saya benar-benar melihatnya, Memang saya cukup. akan lebih tahu tentang keselamatan. Nikmatnya. Nikmatnya jelas lebih nikmat. Lebih nikmat apa? Lebih nikmat. Mengetahui saja kan? Tak, lebih nikmat. Contoh, ada kebakaran sekarang berlaku. Nah, di kampung Alhamdulillah. Contoh saja. Oke, Habib mau, anakku selamat ke tak ni? Nah, tiba-tiba telefon orang di kampung. Macam mana anak saya selamat tak? Ada selamat anak Habib. Okey, nikmat dah. Alhamdulillah dapat ilmu. Maksudnya, macam kita dapat ngaji dapat ilmu, alhamdulillah. Nikmat, betul. Saya tak nafi. Dapat ilmu tu ialah nikmat. Tak nafinya tu. Lepas tu, adakah Habib rasa cukup lah? Tak payah lagi tengok dah selamat dah. Ataupun rasa tergesa-gesa nak pergi tengok lagi. Nah, orang lihat sendiri dengan mata, takut bertukar dengan orang ke, sama-sama hidup macam semua. Nah, tengok sendiri dengan mata anak kita selamat. Lebih nikmat lagi. Yang mana satu Habib? Nikmat. Melihat lebih nikmat. Wah, maknanya amrun zaidun alal ilmi. Satu perkara yang bukan sekadar ilmu, tetapi lebih di atas ilmu. Betul? Betul tak? Itu makna saya ziyadatul ilm. Kalau di makna ziyadatul ilmi itu fila ilmi. Zaidatul fila ilmi. Saya sepakat bahwasanya ketika melihat lebih nikmat. Kemudian maknanya yang kedua adalah saya mengatakan maknanya yang kedua, saya lebih mengetahui tentang keselamatan. Itu makna lazim. Di situ khilaf Lazim. Itu makna lazim bagi ru'yah. Kita bicara sekarang hakikatul ru'yah. Sehingga kita tidak lagi dituduh sebagai mentakwil. Itu kan? Kalau tidak kita dituduh oleh Mu'tazilah mentakwil. Mentakwil itu. Kami sama aja dengan kita. Saya meyakini bahwasanya ziyadatul ilm itu bukan takwil untuk makna ru'yah. Saya mengatakan hakikah. Yang bukan takwil amrun zaidatun alal ilmi. Itu memang bukan takwil. Itu hakikatul ru'yah. Seperti yang saya baca tadi. Nah, memang itu hakikatul ru'yah. Wa'ala i'lam annal murada minar ru'yati wal ibsar halatun zaidatun alal ilmi. Memang betul. Nah, memang itu hakikatul ru'yah. Itu hakikat ru'yah itu ialah satu hal yang lebih di atas ilmu.
Ini bukan sekadar ilmu. Nah, itu yang dikatakan hakikatul ru'yah. Adapun dengan melihat terus bertambahnya ilmu kita, itu lazim daripada makna lazim. Iya makna ru'yah, tapi makna lazim. So, dengan bumi, ibaratnya saya sakit koda, disyaratkan bil ala Tahawiyah halaman 631. Wa makna ru'yah wa an yahsuna fi nafsin wa idrakun aqwal mimma huwa hasilun fina wa hadha laisa ta'wilan ru'yah bal huwa tafsirun. Zaidatun 'alal ilmi. Itulah Tafsir. Ini bukan takwil tapi tafsir, tapi tafsir. Tafsir buat hakiki. jadi mengetahui Ghazali pun di iktisad pun juga sama. Jadi sekadar mengetahui itu sudah dikatakan melihat, gitu. Ziyadah alal ilm, ziyadah daripada apa yang kita ketahui melewati akal. Nah, Tadi itu kabarkan, oh selamat, alhamdulillah. Kemudian melihat semacam amrun zaid. aywa. Amrun zaid itu adalah ziyadah ilmu. Oh, maksud Habib menafsir amrun zaidun alal ilmi itu ialah ziyadatul ilmi. Karena itu lebih sesuai dengan Kalau daripada ilmu, yaitu amrun syahad. kalau 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 itu jadi makna lazim. Dan ilmu itu sepatutnya kita kata halatun zaidatun fil ilmi. Satu hal yang menambah pada ilmu itu sendiri. Saya rasa hal ini alal ilmi atau fil ilmi itu hanya musyahadun fil istilah. Mesti harus jaga, mesti ada Memang, kain. kan tetapi kita juga mengetahui Mesti di dalam nahwu anna huruful jar tataqabbal. Makanya Ya. ya ba'duha qabla. Jadi Habib mengakui bahwasanya melihat lebih nikmat daripada sekadar mengetahui. Betul? Aywa, Habib ahli sunnah, selesai. Sebenarnya ada sebut dakwah. Wah, kita punya dialog ini sebenarnya nak membuktikan Habib ahli sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Itu bukan kita nak, oh, macam mana kita nak membuktikan Habib ialah Mu'tazilah. Enggak apa. Nah, sebenarnya saja yang Akan dapat pun juga begitu. Nah, jadi Habib sudah akui bahwasanya melihat itu lebih daripada mengetahui. Betul? Betul? Dan lebih nikmat melihat berbanding sekadar mengetahui. Itulah yang dimaksud dengan Ziyadah hakikat ilmu. Ziyadatul ilmu maksudnya amrun zaidun ala ilmi, betul? saja antara Saya tak sama ibarat. Jadi saya harap Habib boleh agak orang panggil apa? fleksibel ya. Kan fleksibel, maksudnya fokus kepada ibarat dan agak orang panggil apa? Kalau kita kata ziyadatul fil ilmi, ziyadatul ilmi, agak orang jadi rasa macam ini kembali kepada diri ilmu semata-mata, tidak dengan makna hakikat melihat. Sedangkan melihat itu amrun zaidun ala ilmi. Jadi sebenarnya Habib sudah ada. Cuma mungkin di nas ibarat. Nah, sebab itulah saya beritahu tadi. Bila Habib hantar ibarat dalam WhatsApp, saya itu tengok ini mesti kesilapan bahasa ke macam mana. Habib faham gitu. Habib faham amrun zaidun ala ilmi sama dengan amrun zaidun fil ilmi, dengan makna ziyadatul ilmi. Nah, bagi saya amrun zaidun ala ilmi itu bukan sekadar ilmi. Nah, dia lebih di atas ilmu. Artinya sebab itu dia nikmat. Perasaan Habib mengetahui durian dengan melihat sendiri, dengan makan sendiri, mana kadar kenikmatan. Semata-mata tahu, Maka mesti tahu durian. Nikmatnya. Takkan gitu, mesti kita. Jadi nikmatnya itu bukan sekadar tahu. Ialah ru'yah itu sendiri. Atau kalau durian tadi, makan itu sendiri, kecap sendiri. Nah, zauq sendiri. Malam yazuk itu nah, jadi terbukti bahwasanya Habib terbuktilah bagi saya itu ialah mungkin iskal fil ibarah. Cuma bagi saya amrun zaidun alal ilmi ya beza dengan amrun zaidatun fil ilmi. Karena dia kalau kita kata perkara yang lebih pada ilmu itu sendiri itu membawa kepada makna lazim, dan makna lazim ini tidak ada siapa yang mengingkari. Pastilah orang kata kalau kita lihat bertambah dah ilmu kita. Iya, pasti bertambah ilmu. Dan Mu'tazilah pun mengakui bahwasanya kalau lihat bertambah ilmu. Memang membawa kepada ilmu, tapi yang kita kehendaki ialah diri melihat itu sendiri itu ialah satu perkara yang lebih, yang asing di atas ilmu. Dia bukan sekadar hanya sebatas ilmu pengetahuan sahaja. Nah, itu dah. Jadi saya itu tak naklah macam Habib tadi soal apa silang sikit iktifa'ul lazim apa idzan tafal lazim tafal mazum tanaku apa syaratnya. Kita mengaji mantik tapi kadang-kadang kita tu bukan jadi ingat semua dalam kepala otak kita. Sebab itulah kita muzakarah untuk mengizatakan roh tahatta. Baik, kalau nak kira Habib ada dalam video tu.
kita lebih mengetahui daripada Allah Ta'ala. Saya nggak seperti dalam itu. Mungkin tersalah cakap ke. Dan 4 video itu sajalah kok. Sebab tu saya kata mahalun nizak kita itu ialah ru'yah bimakna ziyadatil ilmi faqat ataupun amrun zaidun alal ilmi. Halatun zaidatun alal ilmi. Jadi Habib pun mengakui ibarat itu tetapi difahami dengan biziyadatil ilmi. Betul? Dia kata tidak ada beza. Bagi saya beza itu makna lazim, bukan makna malzum, bukan makna hakikat bagi ilmu. Jadi terbukti bagi saya lah setakat ini terbukti Habib masih ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia mengakui melihat lebih nikmat, melihat anaknya selamat berbanding tahu saja anaknya selamat, lebih nikmat melihat anaknya selamat. Alhamdulillah, bermakna amrun zaidun ala ilmi. So, betul? Betul? Fil ilmi. Alal ilmi loh. Takkan pula wujud amrun fil mawjud itu sama dengan ibaratnya wujud amrun zaidun alal mawjud, amrun zaidun ala zat. Kayak gitu. Jadi itulah sebab tu saya tawakuf apabila Habib send ke saya ibarat-ibarat ini rasanya sama dengan saya fahami, cuma mungkin Habib memaknai dia tu dengan makna lazim, tidak dimakna ibarah. Ibarah tersebut maknanya seperti itu bagi kami Habib. Bagi saya lah. Bagi Maulana tentang amin tu fis sama ada sama. Itu pertanyaan Maulana Maulana tanya. Amin tu man fis sama atau amin tu man fis sama itu adakah sama? Kayaknya itu. Gurau juga. Gurau ini kan Gurau nanti lah lepas majelis dengan saya Gurau. Itu man fis sama ay ala sama. Jadi Jannatul Fi'amin ay ala. Oke, tamam. Mumtaz. Boleh. Nah, kurang Dari awal saya cakap huruf jar tatang. Yaqubah sama tomat. Jadi maksudnya Habib ada rasa tak sama ke apa yang saya faham dengan Habib faham? Sama ya? Tanyakan dengan kefahaman yang sama. Saya dimutasi saja. Di Sebab situ kan masalahnya kan saya. tadi sebab dalam video itu hanya pengetahuan saja. Macam mana tapi ia tak terkejut dengar. Hanya pengetahuan saja. Kita tak bukan sekadar pengetahuan kan lain. Lebih daripada pengetahuan. Itu amrun zaidun ala ilmi. Jadi tadi Habib sudah bagi tahu dah mana nikmat. Alhamdulillah, hanya Bu Faiz dan Rupiah sekarang. Aduh, batak kerja moderator. Ada lagi? Sama-sama tanya Habib. Habis. Oke.